Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ada sebuah karakter orang ketika dia di dalam masjid dan melihat anak gaduh dan berisik, mereka tidak merasa nyaman karena mereka menganggap masjid adalah tempat sakral yang tidak boleh dikotori dengan suara-suara bising, suara-suara senda gurau, dan hal-hal yang membuat ribut lainnya. Tapi kita tidak bisa menepis sebuah realita bahwasanya kebanyakan di masjid-masjid atau musola-musola kita saat ini banyak didominasi oleh anak-anak kecil. Dan tentunya ini sangat baik sekali, karena ini adalah salah satu cara mendidik agar mereka, generasi muda atau anak-anak kecil kita, ada rasa cinta kepada masjid. Pada video kali ini, saya akan sedikit memberikan tips dan cara bagaimana kita bisa menenangkan atau anak-anak kecil yang ada di masjid atau musola kita menjadi tidak gaduh atau rame sehingga membuat para jamaah tidak nyaman. Namun sebelum itu, kita harus memiliki sebuah peta atau gambaran apa yang menjadi sebab mereka bisa sebegitu gaduhnya ketika di masjid, dan itu saat orang sholat. Ketika sholat sudah selesai, mereka pun diam karena mereka akan lenyap, artinya sudah meninggalkan lokasi masjid, berpindah ke tempat lain untuk mencari tempat bermain. Setidaknya kenapa mereka membuat gaduh di masjid? Saya di sini memetakan ada 3 alasan. Yang pertama, ini adalah alasan yang paling penting. Biasanya anak-anak yang gaduh di masjid itu anak-anak yang pergi ke masjid tanpa didampingi orang tua. Sehingga mereka lepas kontrol. Tidak ada sosok yang ditakuti, kemudian mereka over dan bermain bersama teman sebayanya. Dan yang kedua, mereka merasa nyaman ketika berada di masjid. Hal ini merupakan signal positif karena masjid dapat memberikan kenyamanan kepada anak-anak ini luar biasa. Karena biasanya anak ketika dia merasa nyaman di sebuah tempat, maka mereka akan mengeksplor segala apa yang mereka bisa, mengeluarkan segala tenaga yang mereka miliki. Tapi kalau dia sudah tidak nyaman di suatu tempat, maka cenderung dia diam. Tapi ketika mereka merasa nyaman, ya bisa kita lihat sendiri. Jika ada anak-anak gaduh di masjid kita, tandai bahwa mereka telah nyaman berada di masjid kita. Namun bukan berarti kita membiarkan hal ini kemudian mengganggu aktivitas jamaah yang ada di dalam masjid. Dan yang ketiga, karena mereka bertemu banyak teman di situ, kemudian mereka bersenda gurau bersama teman. Artinya ketika dia di rumah sendiri beraktivitas dengan orang tuanya, dia memiliki kebosanan. Dan di masjid biasanya anak-anak seusia itu mereka berkumpul menjadi sebuah aliansi dan bisa mengacaukan konsentrasi para jamaah karena kegaduhan-kegaduhan yang mereka timbulkan. Oke, itu 3 faktor diantaranya kenapa anak-anak cenderung berisik ketika di dalam masjid. Setelah ini, saya akan memaparkan beberapa triks dan tips bagaimana agar anak-anak kita, ya maksudnya anak-anak tetangga kita, saudara kita, ketika mereka di masjid, mereka tidak gaduh. Jangan kemana-mana, tetap simak video ini sampai selesai. Dan jika jenengan suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nggih. Sebelum video ini dilanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Karena nanti ketika channel ini sudah mencapai 1000 subscriber, akan ada giveaway hadiah kaos cantik yang berlabel Kalimosodo.
Jangan lupa subscribe ya dulur. Saya akan melanjutkan menuju trik dan tips bagaimana kita bisa mengendalikan anak ketika mereka sedang berada di masjid atau musola, agar kondisi masjid bisa sedikit lebih tenang, bisa sedikit lebih membantu seorang jamaah untuk menuju kekhusyuan. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat shaf khusus bagi anak-anak. Nah, dengan memposisikan mereka pada shaf khusus, ini lebih mudah dipantau, dan tentunya shafnya paling belakang, agar kalaupun mereka gaduh, mereka tidak berseliweran di depan jamaah lainnya. Itu yang pertama, membuatkan shaf khusus untuk mereka. Dan yang kedua, membuat punishment and reward. Dalam dunia anak, psikologis mereka akan mudah terpancing ketika kita memberikan janji berupa hadiah. Artinya bagaimana? Di sini peran takmir sangat berpengaruh sekali. Misalnya di acara-acara tertentu atau mungkin sebelum sholat, ya tidak setiap hari ya, mereka dihimbau siapa yang bisa tertib. Nah, siapa yang bisa tertib sampai dengan sholat selesai, maka dia berhak mendapatkan hadiah. Hal seperti ini sebenarnya tidak harus dilakukan oleh takmir. Orang tua ketika mereka aktif juga bisa memberikan hal yang sama. Atau mungkin, Nduk, kalau nanti sholatmu rajin, nanti bapak akan carikan ibu baru. Tapi jangan ya, masa rewardnya ibu baru, bapaknya yang seneng. Enggak, artinya orang tua juga bisa memberikan stimulan atau hadiah-hadiah ringan, agar mereka ada alasan kenapa mereka harus tertib. Begitu. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ketika kita sudah membuatkan shaf khusus, ini kalau tidak ada pengawasan tersendiri, maka kemungkinan gaduh semakin besar. Karena mereka satu shaf, semuanya anak-anak. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, sudinya kiranya takmir membuat jadwal khusus untuk mengawasi anak-anak ketika mereka berjamaah. 1 atau 2 orang lah. Loh, berarti orang ini tidak berjamaah. Mereka berjamaah bisa, kan 2 orang. Nanti mereka bisa berjamaah walaupun katakanlah mereka berjamaah sendiri, bukan ikut jamaah besar. Ini tidak menjadi masalah. Karena mungkin hal seperti ini dilakukan tidak untuk selamanya. Ketika anak-anak sudah bisa tertib dan rapi, hal itu bisa ditinggalkan. Ya mungkin butuh waktu sih ya, butuh waktu. Tapi ini tidak untuk selamanya tentunya. Karena ketika mereka sudah terbiasa dengan kerapian, maka insya Allah mereka juga akan terbiasa ketika sudah tidak diawasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak ketika mereka gaduh. Ini yang sering kita abaikan. Kita sering lalai dan kita sering cuek. Karena kita berpikir, toh mereka bukan anak saya. Toh saya tidak kenal mereka. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang harus kita hindari. Kenapa? Karena sejatinya perhatian kita, perhatian jamaah secara luas kepada anak-anak ini memberikan kesan tersendiri kepada mereka. Ketika mereka berisik, mereka merasa diperhatikan, kemudian mereka akan berpikir, oh ada bapak itu, ayo tertib, begitu. Tapi dengan catatan, harus dengan cara yang baik ketika mengingatkan anak-anak. Kenapa? Karena ini sangkut pautnya kepada orang tua. Yang perlu kita tekankan dalam pemikiran kita, tidak semuanya orang tua memiliki karakter dan pemikiran sama. Ketika anaknya ditegur, ada orang tua yang legowo, yang bisa menerima, iya anak saya salah. Tapi juga ada orang tua yang tidak bisa seperti itu.
Ketika anaknya ditegur, dia merasa sakit. Dia merasa, oh anak kecil kok dimarah-marahin, seperti itu. Ya wajar dong anak kecil rame. Yang nggak wajar itu bapak-bapak rame, senggol-senggolan waktu sholat. Ya memang betul juga sih. Tapi seyogyanya kita sebagai orang tua harusnya memahami bahwasanya teguran itu untuk kebaikan mereka juga kan, untuk kebaikan yang lebih luas. Tapi hal ini susah untuk dipaksakan. Karena saya beberapa kali ini menyangkut masalah anak, kemudian diingatkan atau disindir anaknya, orang tuanya yang menjadi tersinggung. Dan akhirnya apa? Dia memilih tidak jamaah atau dia memilih pindah di tempat yang lain. Ini harus hati-hati. Kita harusnya, ya bagaimanalah kita harus hati-hati untuk menjaga perasaan mereka. Karena biasanya, ini bukan sebuah pola pasti, tapi biasanya orang yang sudah tidak memiliki anak kecil, artinya anaknya sudah dewasa dan tidak memiliki cucu kecil, artinya ya mungkin belum memiliki cucu atau mungkin cucunya sudah dewasa semuanya, itu cenderung lebih galak kepada anak-anak. Nah ini harus dihati-hati. Karena ketika orang tua sudah merasa tersinggung, ya akan menimbulkan masalah yang baru. Kita ingatkan secara baik-baik, insya Allah anak kecil kalau sudah ditegur, insya Allah mereka akan menjadi lebih ada rasa takut lah, setidaknya sungkan atau bagaimana. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kita bisa bekerja sama dengan guru-guru TPQ, di mana mereka mengaji, kita sampaikan kepada ustadzahnya, ustadz, tolong ya, titip pesan dan sampaikan ketika jenengan mengajar, bahwasanya kalau anak-anak sedang sholat jangan berisik, jangan bermain, jangan bercanda. Kalau selesai sholat silahkan bermain, tidak masalah. Kenapa? Karena nanti bisa mengganggu yang lain. Dan tentunya pesan ini harus disampaikan berkali-kali. Insya Allah melalui ustadz-ustadzahnya, ucapan mereka lebih didengar oleh anak-anak. Kadang memang begitu. Anak-anak itu lebih mendengarkan ucapan gurunya. Kata bu guru begini kok, kata pak guru begini kok. Nah kita sebagai orang tua kadang, oh ya, daripada ngeyel kan. Ya karena kadang mereka memang seperti itu, memiliki kecenderungan mereka lebih mendengarkan dan lebih takut kepada gurunya. Begitu. Ya karena intensitas ketemu mereka sangat sering kan, jadi menimbulkan sebuah chemistry bahwasanya, oh ketika guru memberikan tugas demikian, maka saya harus demikian. Oke, demikian tadi dulur tips dan trik dari saya bagaimana caranya agar anak-anak kita yang ada di masjid, di musola, sekiranya dapat diminimalisir kegaduhannya. Jika panjenengan punya tips dan trik lain, monggo ditambahkan di kolom komentar. Mungkin nanti bisa bermanfaat kepada yang lain, karena ini menjadi problematika yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan dan masih dicari bahan solusinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.